Tahukah kalian sobat, jika pH darah kita di atas 7,8 akan menyebabkan organ tubuh manusia dapat rusak sehingga harus dijaga besaran pH-nya dengan larutan penyangga. Menarik kan? Ayo kita lanjutkan menjelajahi pengetahuan tentang larutan penyangga. Hai, tahukah kalian sobat kemis bahwa sistem larutan penyangga terdapat di air laut juga loh? Ingin tahu? Coba simak, ada di bawah ini. Hai sobat kemis, masih lanjut ya untuk belajar dan bermain. Ada info nih tentang peranan larutan penyangga. Ingin tahu tidak apa saja peranan larutan penyangga? Coba lihat contoh pada obat tetes mata. Tahukah kalian sobat, di dalam obat tetes mata terdapat buffer sitrat yang berperan untuk mempertahankan pH pada kisaran 7,4 sehingga aman bagi mata. Menarik kan? Ayo kita lanjut menjelajahi pengetahuan tentang larutan penyangga. Bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita. Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah kita agar tetap normal. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai alkalosis. Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita akan menurun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai membentuk gas CO2 dan H2O. Akibatnya yang terjadi adalah pernafasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat, sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah, sehingga pH akan kembali menjadi normal. Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga ada dua macam. Pertama, larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kedua, larutan penyangga basa, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya.
Nah, larutan penyangga yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat, H2CO3 dan garamnya atau basa konjugasinya yaitu HCO3- atau ion bikarbonat.